Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Husni Ma'arif dari Prodi Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora, UIN Hasimber. Perlu diketahui, saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS Ilmu Politik yang diampu oleh Bapak Purbo. Nah, saya di sini akan membahas tentang dua hal. Yang pertama, berita tentang haji. Yang kedua yaitu kondisi perpolitikan di negara Indonesia saat ini. Baik, kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu berita tentang haji. Dimana belakangan ini itu sudah banyak beredar berita-berita yang berkaitan dengan ritual haji ini dari berbagai macam media. Sebelumnya sudah kita ketahui bahwa ritual haji ini hanya dilakukan sekali dalam setahun oleh seluruh umat muslim dari penjuru dunia, termasuk dari Indonesia. Hanya saja semua orang itu tidak bisa langsung pergi ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji ini. Mereka harus ada waktu tunggunya untuk pergi ke sana. Nah, di Indonesia, seperti yang kita ketahui bahwa seseorang yang mendaftarkan diri untuk melaksanakan ibadah haji itu tidak bisa langsung diberangkatkan. Mereka harus masuk pada daftar tunggu atau biasa disebut dengan waiting list terlebih dahulu. Nah, setelah itu calon jemaah haji ini yang sudah mendaftarkan diri itu akan memperoleh nomor porsi dan juga waktu keberangkatan untuk pergi ke tanah suci itu. Nah, biasanya kalau haji reguler itu masa tunggu untuk berangkat ke tanah suci itu berkisar 7 sampai 8 tahun. Nah, sedangkan paket haji plus itu masa tunggunya berkisar 3 tahun. Nah, akan tetapi tidak menutup kemungkinan masa tunggu itu akan menjadi lebih lama. Di Indonesia sendiri, sebagaimana yang dikatakan oleh Kementerian Agama, Kemenak, bahwa masa tunggu jemaah haji terlama itu sampai 76 tahun. Nah, sedangkan rata-rata nasional keberangkatan masa tunggu itu 26 tahun. Mengapa hal ini bisa terjadi? Nah, ini disebabkan oleh beberapa faktor. Nah, jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Faktor pertama yaitu bermasalah dengan BPIH, biaya penyelenggara ibadah haji. Jadi orang yang belum melunasi BPIH ini secara otomatis dia tidak dapat mendaftarkan diri sebagai calon jamaah haji di tahun berikutnya, seperti itu. Atau dia sudah melunasi BPIH ini tapi dia tidak bisa berangkat pada tahun yang telah dijadwalkan. Nah, ini faktor pertama. Kemudian faktor kedua, karena meningkatnya animo masyarakat. Sudah kita ketahui bahwa jamaah haji yang ingin berangkat ke Baitullah di Indonesia ini setiap tahunnya selalu bertambah. Sementara pertambahan kenaikan angka calon jamaah haji itu tidak sebanding dengan kuota yang diberikan oleh pihak Arab Saudi. Nah, maka dari itu ini tidak menutup kemungkinan bahwa masa tunggu ini masa nunggu atau masa antrian ini menjadi lebih panjang, lebih lama begitu. Faktor yang ketiga yaitu adanya kuota hangus, yang mana keadaan ini terjadi ketika ada kuota hangus atau tidak dipakai dikarenakan ada jemaah haji yang tidak dapat pergi ke tanah suci. Kemudian karena kuota kosong lalu digantikan dengan jemaah haji yang lain
Tapi masa pengurusan visa tidak mempunyai cukup waktu, mengingat persyaratan dan prosedur itu tidak dapat dilakukan dengan cepat. Maka dari itu ini menjadi faktor juga dalam hal terjadinya perpanjangan waktu. Faktor yang keempat yaitu pengulangan ibadah haji. Jadi ada orang yang sudah pernah melaksanakan ibadah haji dan dia memiliki ekonomi yang mapan dan ingin kembali melaksanakan ibadah haji yang kedua kalinya. Nah, secara otomatis hal ini itu dapat menjadikan waiting list ini semakin berlarut-larut dan menjadi masa tunggu ini menjadi lama. Nah, maka dari itu ini salah satu juga faktor dalam hal itu. Maka dari itu hal ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan ibadah haji ini harus benar-benar ditangani secara khusus agar terkonsep dengan rapi dalam pelaksanaannya. Nah, lalu yang menjadi perhatian juga yaitu tentang masalah masa tunggu, waiting list, dan juga biaya. Dalam masalah masa tunggu ini pemerintah itu harus bisa mengatasi dan juga punya solusi untuk menanganinya. Mungkin salah satu solusinya bagi orang yang sudah pernah melaksanakan haji itu tidak boleh, atau ya setidaknya memberikan ruang buat orang-orang yang belum pernah melaksanakan haji ini, dan pemerintah juga memberikan perintah bagi orang yang sudah pernah melaksanakan haji itu mungkin hanya boleh melaksanakan umroh. Nah, begitu. Dan untuk masalah biaya ini harus memerlukan pengawalan yang ketat agar karena semakin banyaknya jamaah haji yang daftar, otomatis pemasukan juga dari jamaah itu akan banyak pemasukan dari itu. Nah, untuk mengatasi itu diperlukan kelembagaan yang secara khusus menangani biaya-biaya untuk haji ini agar tidak disalahgunakan atau tidak biaya ini tidak dipakai oleh orang-orang yang memang mengambil keuntungan untuk diri sendiri begitu. Jadi biaya ini harus ada pengawalan ketat sekali lagi dari pemerintah agar biaya-biaya ini aman terkendali begitu. Pembahasan kedua yaitu tentang kondisi perpolitikan saat ini. Di Indonesia ini perpolitikan itu masih dibilang belum stabil gitu. Karena kenapa? Karena di Indonesia ini sumber utama masalah itu berasal dari politik. Hampir tidak ada aspek yang menyangkut hajat orang banyak yang tidak ditentukan oleh keputusan atau kepentingan politik. Dalam sistem demokrasi melalui politik itu orang yang terpilih diberi kekuasaan untuk mengelola negara, baik dan buruknya negara itu tergantung oleh orang-orang yang mengurus negara itu. Nah, sayangnya teori-teori indah dan mulia tentang politik itu banyak yang tidak sesuai dengan kenyataan saat ini. Tidak bisa dihindari lagi pada saat ini itu
hampir semua aspek kehidupan itu sudah berkaitan dengan politik, dalam artian sudah dipolitisasi, baik itu agama, ekonomi, bencana alam, kesehatan, sosial, olahraga, pendidikan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Itu sudah menjadi komoditas politik. Dan perlu diketahui bahwa kegiatan politisasi ini dilakukan itu hanya untuk kepentingan politik belaka. Nah, yang mana kepentingan politik, baik itu partai politik atau disebut dengan parpol atau politisi, itu hanya ada 3 kepentingan, yaitu kepentingan kekuasaan, kekayaan, dan juga ketenaran. Bisa dikatakan bahwa parpol, baik itu parpol yang lama atau yang masih baru, progresif atau konservatif, nasionalis atau religius, itu tidak lagi menjadi ideologi, karena ideologi dan nilai-nilai idealis yang dimiliki oleh partai politik itu hanya ada di atas kertas saja. Jadi untuk menang dalam suatu pemilihan atau pemilu, itu tidak sedikit partai politik yang mengusung calonnya itu dinilai dari segi popularitasnya daripada menilai dari segi kualitasnya. Dan kualitas politisi itu saat ini juga tidak tidak berbeda jauh dengan partai politik, karena saat ini sulit menemukan politisi-politisi yang seperti kompeten, negarawan, dan juga berintegritas. Hitungannya bahwa politiknya sebatas kalau ikut parpol A atau ikut tokoh B, nanti dia akan mendapatkan hal ini, atau dia mendapatkan seperti ini atau semacamnya seperti itu. Sama juga seperti partai politik, politisi juga lebih mengutamakan elektabilitas daripada kredibilitasnya. Politisi-politisi juga itu banyak yang dia mengambil kekayaan negara hanya untuk memperkaya harta dirinya sendiri. Maka dari itu, sikap tamak dan keinginan untuk memperkaya diri itu bagi politisi itu adalah suatu godaan yang sulit untuk ditaklukkan. Banyak juga dari partai politik dan juga politisi itu tidak keberatan melakukan apa saja demi memenuhi ambisinya. Nah, politik uang ini marak terjadi untuk membeli suara rakyat. Jadi ongkos politik yang mahal itu membuat sebagian besar parpol dan juga politisi itu mengucurkan uang yang tidak sedikit. Mungkin bisa jadi setelah mereka berkuasa atau terpilih, itu nanti parpol dan politisi ini memakai cara apapun untuk mengembalikan modal politik yang telah mereka keluarkan. Nah, maka tidak heran jika hasil penelitian menunjukkan bahwa di Indonesia ini praktek politik itu terbanyak nomor 3 di dunia. Oleh karena itu, korupsi, kolusi, dan juga nepotisme yang masih terjadi itu tidak lain dan tidak bukan itu bersumber dari politik. Kebiasaan lain juga yang sering dilakukan oleh partai politik dan juga politisi, yaitu mereka melakukan suatu pembodohan dan juga kebohongan, yang mana dua hal ini itu dilakukan secara sistematis dan juga berstruktur. Nah, bagi partai politik itu dan juga politisi, rakyat ini digunakan hanya sebagai
praktek dalam politisasi itu, seperti halnya menggunakan jargon atau slogan atau kampanye atau yang semacam itu. Contohnya seperti partai wong cilik, terus katakan tidak pada korupsi, setia bersama rakyat. Nah, hal-hal ini yang kemudian bisa dikatakan sebagai mitos, karena banyak rakyat yang percaya dan menjadi korban dalam hal ini, begitu. Dan juga yang masih terjadi ketika memiliki kekuasaan atau setidaknya menjadi bagian kekuasaan, itu sudah menjadi DNA dalam politisi dan juga parpol. Dalam artian tidak cukup untuk dirinya sendiri. Para politisi itu berlomba-lomba untuk meneruskan kekuasaannya lewat yang dinamakan dengan dinasti politik. Bagi beberapa politisi, parpol sudah menjadi perusahaan milik pribadi yang mana nanti dikelola oleh keluarganya sendiri atau kroninya. Nah, itulah hal-hal yang terjadi dalam kondisi perpolitikan saat ini. Yang bagaimanapun buruknya kondisi politik yang dilakoni oleh parpol dan juga politisi saat ini, politik tetap memiliki penting dan juga dibutuhkan, karena politik itu merupakan jalan yang harus ditempuh bila ingin mengelola negara. Jadi parpol ini adalah suatu kendaraan seperti itu. Nah, mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.